Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, luar biasa, sehat semua ya. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita berjumpa kembali secara virtual. Kita akan mengikuti ibadah bersama keluarga besar SDK Papan School. Tentunya kita mempersiapkan hati kita dengan semangat dan sukacita, ya. Nah, anak-anak, kita siap untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Untuk itu kita akan awali dengan doa pembukaan dan mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi hari ini kami boleh berjumpa bersama satu sama lain dengan teman-teman kami. Meskipun melalui virtual, kami percaya Tuhan Allah menyertai dan memberkati setiap kami. Berkati setiap anak murid kami yang belajar di sekolah maupun di rumah. Berkati setiap jaringan yang kami gunakan. Tuhan Allah senantiasa memberkati sehingga segala sesuatu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, baik dalam ibadah juga pagi ini, Tuhan memberkati sehingga semua berlangsung dengan lancar. Tuhan Yesus berkati anak-anak murid kami kelas 1 sampai kelas 6. Demikian juga Bapak Ibu Guru di SDK Papan School. Berkati juga dalam pembelajaran. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesai, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah pagi ini. Baik anak-anak, kita akan angkat pujian Pucinta Keluarga Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan ya anak-anak. Pucinta Keluarga Tuhan, terjalin besar sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya.
virtual pagi ini. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita, pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan memuji Tuhan, bagaikan bencana siap dibentuk. Shalom anak-anak semua. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada ibadah kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita awali dengan doa. Buka tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami boleh mengucapkan syukur kepadamu atas semua berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Hingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat merasakan berkat-Mu, kami boleh bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat, dan kami dapat menghirup udara yang segar. Tuhan, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah kami, walaupun secara virtual ya Tuhan, namun kami sangat bersuka cita dalam mengikuti ibadah kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati kami, agar kami menjadi orang yang pendengaran dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak dalam menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan pada ibadah kita hari ini Ibu ambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16.
Demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Firman kita, tema dari firman kita pada pagi hari ini yaitu tentang sahabat yang baik berani menegur. Pastinya semua anak-anak ataupun bapak ibu guru memiliki sahabat atau teman dekat. Namanya kita bersahabat atau memiliki teman dekat pasti saling menjaga sikap, selalu merasa tidak enak begitu kan ya. Namun kita sebagai sahabat yang baik, ketika teman kita atau sahabat kita melakukan kesalahan, kita harus menegurnya. Itu yang dikatakan dengan sahabat yang baik. Ibu punya sebuah cerita di suatu sekolah sedang melaksanakan ujian online, namun dipantau melalui virtual oleh gurunya. Pada saat pelaksanaan ujian di sebuah kelas, kita misalkan kelas 6, salah satu dari siswa kelas 6 tersebut telah menyontek yang bernama Tito. Tito ini bersahabat dengan yang namanya Rudi. Pada saat Tito menyontek, Rudi melihat perbuatan Tito, namun Rudi diam saja dengan alasan dia merasa tidak enak. Dia takut ketika menegur sahabatnya nanti malah persahabatan mereka rusak. Itu yang dipikiran Rudi, sehingga Rudi membiarkan saja si sahabatnya ini menyontek pada saat ujian. Nah, pas di tengah pelaksanaan ujian, guru pun menyampaikan atau mengingatkan anak-anaknya untuk tidak menyontek pada saat ujian. Mendengarkan hal itu, Rudi terdiam dan merasa bersalah. Mengapa? Karena dia melihat sahabatnya menyontek pada saat ujian, namun dia tidak menegur sahabatnya. Ia membiarkan. Karena apa? Karena Tito sahabatnya dan dia tidak mau persahabatan mereka rusak. Anak-anak, sekalipun kita bersahabat, memiliki teman dekat, jika sahabat kita itu melakukan kesalahan, ada kalanya kita harus menegurnya, namun dengan sikap yang baik, dengan cara yang sopan. Kita harus memberikan pengertian bahwa yang dilakukan itu salah. Kita harus mengingatkan dia supaya apa? Kalau kita tidak mengingatkan sahabat kita ketika melakukan kesalahan, kemungkinan sahabat kita ini akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia mungkin tidak menyadari kesalahannya, sehingga dia mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita sayang sama sahabat kita, kita menganggap persahabatan kita, berarti kita harus menegurnya. Kita harus memberitahu
bahwa yang dilakukan itu tidak tepat. Namun tidak perlu di depan orang banyak. Bagaimana cara menegur sahabat dengan baik? Kita ajak ngobrol berdua. Kita jelaskan, kita berikan pengertian bahwa yang dia lakukan itu tidak benar. Yang dia lakukan itu salah. Dengan cara seperti itu, pasti sahabat kita sadar dengan perbuatannya dan pasti menerima selama kita menegurnya dengan cara yang baik tanpa menyinggung perasaannya. Nah, dalam Markus 10 ayat 14, ketika Tuhan Yesus melihat murid-muridnya memarahi orang yang sedang membawa anak-anak ke Tuhan Yesus, Yesus pun langsung menegur murid-muridnya. Murid-murid itu adalah sahabat Yesus. Kita sahabat Yesus. Yesus langsung menegur murid-muridnya bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Di sini Yesus menegur murid-muridnya dengan marah. Namun kita tidak perlu menegur sahabat kita dengan marah. Kita menegurnya dengan cara yang baik, dengan sikap yang sopan. Bagaimana caranya supaya sahabat kita itu tidak tersinggung, tidak merasa sakit hati, sehingga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik walaupun saling mengingatkan kesalahan. Anak-anak, marilah kita menjadi sahabat yang baik. Marilah kita meneladani sikap Yesus. Beranilah mengingatkan dan menegur sahabat ketika ia berbuat salah. Sebaliknya, ketika kita melakukan kesalahan, kita pun harus terima pada saat ditegur oleh sahabat kita sendiri. Jadi itu namanya harus saling mengingatkan, harus saling menegur jika di antara sahabat melakukan kesalahan. Itulah yang dikatakan sahabat yang baik harus berani menegur kesalahan dengan cara yang baik. Demikian firman kita pada pagi hari ini. Semoga firman kita hari ini dapat menjadi inspirasi atau motivasi buat anak-anak, buat kita semua di dalam kehidupan sehari-hari, supaya selanjutnya ketika kita melihat sahabat kita atau teman dekat kita melakukan kesalahan, kita pun harus bisa menegur dia. Jangan pernah merasa tidak enak, takut rusak persahabatan, sehingga membiarkan sahabatnya selalu melakukan kesalahan. Namun, tegurlah dia dengan baik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan, atas kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami telah membaca firman-Mu, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, seperti yang di firman-Mu itu, kami menjadi sahabat yang baik, yang berani menegur sahabat kami, teman dekat kami ketika melakukan kesalahan. Kami dapat menegurnya dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Tuhan, terima kasih juga untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga besar Papa Restu, keluarga anak didik kami ya Tuhan, keluarga besarnya. Kiranya Tuhan berkati mereka ya Tuhan, berikan kesehatan, berkati di setiap aktivitas mereka, berkati di setiap langkah mereka, berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jika saat ini mereka dalam keadaan tidak sehat, baik yang di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit,
Kiranya Tuhan berkati keluarga mereka yang merawat mereka ya Tuhan. Berkati di setiap makanan dan obat minuman yang masuk dalam tubuh mereka. Berkati juga semua dokter, suster yang merawat mereka di rumah sakit ya Bapak. Berkati semua perawat ya Tuhan. Segala makanan yang masuk dalam tubuh mereka, biarlah kiranya melalui itu semua ya Tuhan, uluran tangan Tuhan dapat mengalir dalam tubuh mereka, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan berkati juga anak didikannya Bapak. Berkati mereka supaya mereka menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran. Mereka dapat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Mereka dapat menerima pelajaran dari Bapak Ibu Guru dengan baik. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka setiap hari demi hari ya Tuhan, mereka dapat mengubah sikap mereka, menerapkan sikap belajar yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga besar Bapak Ibu Guru ya Tuhan. Berkati juga di setiap aktivitas kami, berkati di setiap pekerjaan kami, berkati di setiap langkah kami, keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati juga yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, terganggu kesehatannya karena pandemi ataupun yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati juga, Tuhan berkati keluarga mereka yang merawatnya. Berikan kekuatan ya Tuhan, kesabaran di setiap masalah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk unit TK, unit SMP, yayasan dan panti asuhan ya Tuhan. Tuhan juga berkati semua, berkati setiap pekerjaan mereka, di setiap aktivitas mereka. Turunkanlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu kepada kami, kepada mereka semua, agar mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami ini ya Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui segalanya. Kiranya Tuhan berkati pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Tuhan berkati di setiap tugas mereka, berkati di setiap rencana mereka, setiap program mereka untuk negara kami ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam negara kami ini, terlebih pandemi ya Tuhan, kiranya Tuhan pulihkanlah negara kami ini. Tuhan berikan kami semua kekuatan, berikan semua kekuatan juga kepada pemerintahan kami, agar kami dapat menghadapi pandemi ini ya Tuhan, dengan selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami juga tidak perlu berdoa ya Tuhan untuk kepala sekolah dan ibu wakil kepala sekolah ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, satukanlah hati mereka ya Tuhan, agar mereka bersatu hati di dalam memajukan sekolah ini, di setiap program Tuhan yang mereka telah rencanakan untuk kemajuan sekolah ini. Tuhan ikut campur tangan ya Bapak, agar apa yang menjadi rencana program sekolah ini Tuhan ke depannya boleh terlaksana dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh hidup kami, sepanjang aktivitas kami hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segala permohonan kami adalah manusia yang lemah, tak pernah lupa dari segala dosa dan kesalahan. Kiranya ampunilah kami ya Tuhan, agar kami tetap layak dalam menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan melalui anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji nama Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan dengan baik dari rumah maupun yang di sekolah ya. Dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan angkat pujian hari lepas hari. Cinta saya, ku nanti kedepannya.
berdoa pagi ini dari awal, pertengahan, dan selesai. Kita juga sudah diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita, yang memberikan rasa sukacita pada hati kita semua. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah pagi ini dengan memuji Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.